Nah, al-kabiratu tsalitsah wa tsalatsun ar-riya wa huwa minan nifaq. Dosa besar yang ke-33 yaitu riya wa huwa minan nifaq. Nah, riya yang dibahas di dalam Islam yang haram hukumnya, yang dibahas di dalam kitab tauhid, termasuk itu adalah kemunafikan dan termasuk kesyirikan, dan yang dibahas juga bahwa riya adalah kemunafikan. Itu maksudnya adalah ibadah yang disertai dengan riya. Jadi riya itu apa sih? Riya itu kepingin dilihat orang, yang dasarnya adalah kepingin dipuji orang, kepingin dilihat orang, kepingin didengar orang. Itu sum'ah, itu masuk di dalam babnya ya. Nah, kepingin dipuji orang itu dasarnya. Ujub, bangga atas ibadahnya kepada orang. Kenapa? Dasarnya juga kepingin dipuji orang. Nah, jadi riya, sum'ah, ujub itu satu pembahasan. Itu masuk di dalam bab kesyirikan, masuk di dalam bab kemunafikan, masuk di dalam bab dosa besar. Itu maksudnya adalah ibadah. Adapun apabila urusan dunia, riya, sum'ah itu tidak dibahas atau tidak masuk di dalam bab. Adapun ujub, meskipun di dalam bab dunia tidak boleh. Ujub itu bangga, dan bangga itu dasarnya adalah kesombongan. Maka meskipun dalam urusan dunia tidak boleh. Nah, jadi penting untuk difahami ya, bahwa riya dan sum'ah kepingin didengar, kepingin dilihat orang, kepingin didengar orang. Yang dibahas itu masuk kesyirikan, itu masuk kemunafikan, itu adalah di dalam bab ibadah. Adapun di dalam bab dunia tidak apa-apa. Nah, itu ya, supaya kita paham. Sesungguhnya pembahasannya meskipun tidak pakai dikasih tahu gitu juga sama saja, cuman supaya langsung dari awal itu paham gitu. Misalnya begini, tukang furniture atau tukang kayu gitu ya, wah, buat almari, buat rak itu luar biasa gitu. Nah, itu terus dipertontonkan pada orang. Kenapa? Supaya kalau ada orang butuh memperkerjakan dia. Itu tidak apa-apa. Itu bukan riya yang haram. Itu urusan kerjaan, urusan dunia, pameran. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Kenapa? Itu murni urusan dunia. Supaya kalau ada orang yang kepingin itu, saya dipakai untuk apa? Untuk membuatkan atau mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu. Nah, terus memperdengarkan pada orang, oh itu garapan saya, itu juga garapan. Yang penting tidak bohong gitu. Dan alhamdulillah itu sudah 10 tahun masih bagus gitu. Itu sudah 5 tahun tidak pernah ada perbaikan. Nah, itu tidak apa-apa. Di dalam segala urusan, mau masalah kayu, masalah bangunan, masalah mesin, masalah apapun, intinya bahwa urusan dunia menunjukkan pekerjaannya, amalannya, maksudnya pekerjaannya kepada orang, menceritakan pada orang. Kenapa? Supaya dia dipakai, atau intinya bahwa urusan dunia, maka itu tidak masuk di dalam babnya. Yang masuk di dalam bab riya dan yang hukumnya sama adalah sum'ah, itu membatalkan iman, mendapatkan dosa. Itu syirikun asghar, syirik kecil. Itu dosa besar, itu kemunafikan. Itu adalah di dalam bab ibadah ya. Adapun ujub, sombong, bangga, itu tidak dibenarkan meskipun dalam urusan dunia. Nah, jadi itu. Nah, kita ikuti pembahasannya. Qala Allah Ta'ala, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka perlihatkan pada manusia dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ayatnya berkaitan dengan sholat gitu. Ayatnya berkaitan dengan sholat gitu.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka bangkit untuk melakukan sholat, bangkitnya untuk melakukan sholat dengan malas-malasan, udah gitu kepingin dilihat orang dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ya, ini menceritakan tentang ibadahnya orang munafik. Itu. Adapun kaitannya adalah riya, meskipun orang itu bukan orang munafik, tidak boleh melakukan ibadah dengan riya. Kenapa? Akhirnya ibadahnya jadi batal dan riyaknya itu dapat dosa, dan dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah termasuk disabdakan oleh Rasulullah syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang lebih menakutkanku menimpa kalian itu adalah syirkun asghar. Yang lebih menakutkan Rasulullah menimpa umatnya adalah syirik kecil. Gitu. Nah, wa qala ta'ala kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi kepingin dilihat orang. Gitu. Ini adalah menceritakan tentang orang yang sedekahnya batal. Gitu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah. Apa maksudnya? Sedekahnya sudah benar, ternyata dia batalkan. Dibatalkan dengan apa? Bil manni wal adza. Nah, dengan disebut-sebut. Disebut-sebut. Oh, misalnya datang ke masjid ini terus, wah, masjidnya bagus ya. Oh iya, ini dulu sempat berhenti karena dananya habis, terus akhirnya saya teruskan ini atap ini dari saya ini. Ngapain cerita kayak gitu? Ngapain cerita kayak gitu? Ya karena supaya didengar orang, supaya didengar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian sebutkan, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti orang yang disedekahi. Ya, misalnya begini, wah, restorannya setelah beberapa tahun jadi besar. Itu dari kecil itu. Dulu asalnya hanya tenda gitu, terus akhirnya gitu. Nah, terus oh iya, dulu itu memang dia dari kecil dan waktu itu modalnya dari saya itu. modalnya dari saya itu, enggak tak kasih modal, enggak bisa ngapa-ngapain dia. Nah, gitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tidak sekedar bil manni wal adza, tapi kalau bil manni wal adza itu asalnya sedekahnya sudah benar, sedekahmu sudah benar, jangan kamu batalkan dengan nyebut-nyebut dan misalnya juga dengan menyakiti yang disedekahi. Nah, itu seperti orang yang dari awal ibadah sudah salah dan dapat dosa besar. Apa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang merusak atau membatalkan sedekahnya itu seperti orang yang sedekah kepingin dilihat orang. Kalau ini itu langsung batal, langsung dapat dosa. Lah kalian wahai orang yang beriman, sedekah sudah benar, jangan dibatalkan. Akhirnya jadi seperti ini. Ayatnya kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, berarti sedekahnya sudah benar terus dibatalkan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan dengan menyakiti. Nah, kalau kayak gitu, kalian batalkan kayak gitu, itu akhirnya sama dengan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya dan kepingin dilihat orang, senang dilihat orang. Nah, itu langsung batal, langsung dapat dosa. Kalian jadi kayak begitu.
Nah itu ayat ini. Kita lanjutkan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, awalun nas yuqdha alaihi yaumal qiyamati rajulun istashhada. Pertama orang yang akan dibalas pada hari kiamat adalah, maksudnya pertama di sini adalah termasuk golongan pertama. Termasuk golongan pertama, udah gitu di kalangan orang yang beriman, di kalangan orang yang, kalau di umat Muhammad SAW, kalangan orang Islam. Termasuk golongan pertama yang akan mendapatkan hukuman gitu, pada hari kiamat adalah rajulun istashhada, orang yang mati syahid. Maksudnya orang yang amalannya kepingin mati syahid. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah orang ini. Fa'arrafahullahu ni'amahu, fa'arrafahullahu ni'matahu, fa'arrafaha. Maka tatkala dia didatangkan di hari kiamat, ditampakkan oleh Allah nikmat yang dulu Allah berikan di dunia. Akhirnya dia betul-betul sadar mendapatkan nikmat Allah di dunia. Faqala ma'amilta fiha, lalu dimintai pertanggungjawaban, kamu gunakan untuk apa nikmat Allah itu? Qala qataltu fika hatta istashhadtu, ya Allah aku jihad di jalanmu sampai akhirnya aku mati syahid. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari. Gitu. Sesungguhnya kamu berjihad itu supaya kamu disebut-sebut bahwa kamu adalah pahlawan. Ya, Jari itu orang yang sangat berani, orang yang gampangannya terus maju di dalam peperangan itu. Nah, gampangnya ngomong di zaman sekarang adalah pahlawan, gitu. Faqad qil, dan akhirnya kamu disebut orang sebagai pahlawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu malaikat diperintah untuk menyeret di atas mukanya sehingga dia dilempar ke dalam neraka. Orang ini beriman apa enggak? Orang ini beriman, menghadap kepada Allah itu, ya Allah, aku jihad di jalanmu. Bagaimana enggak beriman? Orang kafir enggak kayak begini. Yang kedua, orang ini taat. Bagaimana taat? Dia jihad. Musyrik apa enggak? Syirkun akbar, kufrun akbar enggak. Orang ini beriman, taat, dan ibadahnya itu riya. Kepingin dilihat orang, kepingin yang hukumnya sama, kepingin didengar orang, kepingin dipuji orang. Kepingin dipuji orang bahwa dia adalah orang yang beriman, yang taat beribadah. Itu. Akhirnya dilempar ke dalam neraka. Gitu. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, dan orang yang belajar ilmu akhirnya jadi orang yang berilmu dan orang yang ahli Quran. Fa'udiya bihi, didatangkan dia. Fa'arrafahu Allahu ni'amahu, Allah tampakkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan di dunia. Fa'arrafaha, akhirnya dia ingat. Qala fama amilta fiha, nikmat Allah itu kamu gunakan untuk apa? Ya, nikmat-nikmat itu kamu gunakan untuk apa? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, aku belajar mempelajari ilmumu, Quran dan Sunnah kalau umat Islam itu, dan aku juga akhirnya mengajar. Itu. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku itu membaca Quran karenamu. Gitu. Qala kadzabta, Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala annaka alim wa qara'ta liyuqala annaka qari. Kamu belajar atau mengajar itu supaya kamu disebut sebagai orang alim, orang yang berilmu. Kamu belajar kenapa? Supaya dikenal sebagai orang yang berilmu. Kamu mengajar supaya dikenal sebagai orang yang berilmu. Wa qara'ta liyuqala annaka qari. Kamu banyak baca Quran supaya disebut-sebut sebagai ahli qiraah, ahli baca Quran. Faqad qil, dan akhirnya kamu telah disebut-sebut seperti itu. Tsumma umira bihi, lalu Allah memerintahkan agar malaikat itu
berbuat kepadanya. Fasukhiba ala wajhihi, lalu diseret dia di atas mukanya, hatta ulqiya finnar, akhirnya dilempar ke dalam neraka. Orang ini beriman, orang ini taat, dia belajar, akhirnya ahli ilmu. Amalan bagi orang yang berilmu adalah mengajarkan ilmunya. Dia belajar Quran, baca Qurannya bagus. Amalan bagi orang yang ahli Quran adalah berkaitan dengan Quran. Dia orang yang beriman dan beramal, tapi akhirnya dilempar ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena riya. Gitu. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Dan yang ketiga, orang yang diberi berbagai macam harta oleh Allah, gitu. Fa'utiya bihi, didatangkan orang itu, fa'arrafahu ni'amahu, maka ditunjukkan, ditampakkan nikmat Allah SWT yang Allah berikan waktu di dunia. Fa'arrafa, akhirnya dia ingat. Faqala ma'amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat Allah itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fihi illa anfaqtu fihi laka. Tidak ada satu jalan pun engkau senang ya Allah kalau orang yang beriman itu infak di situ. Tidak ada satu jalan pun kecuali aku infak di situ. Qala kadzabta, Allah berfirman kamu bohong. Yang tidak ada satu jalan pun, misalnya begini, Allah SWT itu memerintahkan agar sedekah kepada anak yatim, kepada orang miskin, ke lembaga pendidikan, untuk kemaslahatan umum, semuanya itu dia infak di situ. Tidak ada satu jalan pun yang apabila infak di situ Allah senang, nggak ada satu jalan pun kecuali dia berinfak di situ. Nah, akhirnya dijawab seperti itu. Tidak ada satu jalan pun yang infak di situ engkau senang ya Allah kecuali aku infak di situ. Ternyata Allah berfirman kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu menginfakkan hartamu supaya disebut-sebut sebagai orang dermawan. Faqad qil, dan akhirnya kamu disebut sebagai dermawan. Tsumma umira bihi fasukhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Lalu malaikat diperintah, lalu dia diseret di atas mukanya sehingga dia dilempar ke dalam neraka. Faedah yang diambil, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa keikhlasan itu adalah dasar yang paling penting untuk betul-betul diperhatikan di dalam kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Jadi ikhlas itu adalah yang nomor satu, harus semata-mata karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Semua kebaikan itu adalah urusan kita dengan Allah, untuk akhirat. Itu adalah ikhlas itu. Nah, orang lain lihat atau tidak lihat itu urusan orang, memuji atau tidak memuji itu urusan orang, tahu atau tidak tahu itu urusan orang. Kebaikan kita adalah urusan kita dengan Allah untuk akhirat kita. Nah, ini yang kedua, hendaknya kita betul-betul faham bahwa ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sulit. Karena itu hendaknya kita di samping berusaha, kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima kebaikan kita, karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Yang ketiga, kebaikan itu berat. Berarti ikhlas itu ya sulit. Ikhlas itu, amal itu berat. Kebaikan itu berat. Kebaikan itu harus ikhlas dan ikhlas itu sulit, dan kebaikan itu sendiri berat. Apa maksudnya? Siapa di antara kita yang dikatakan di sini ahli jihad? Siapa di antara kita yang dermawan, setiap kebaikan infak di situ? Ya. Padahal kebaikan yang Allah berikan pada kita ini banyak. Siapa di antara kita yang waktunya habis untuk Quran? Ya. Nah, ternyata kita tidak sampai seperti. Lah kalau sudah tidak seperti ini, terus sombong lagi, gitu ya. Sombong tadi, ujub tadi ya. Atau diperdengarkan orang, atau ditampakkan pada orang. Nah, sesungguhnya kita ini tidak ahli di dalam tiga-tiga itu. Ngapain kita itu muncul kepingin dipuji orang? Dasarnya riya, sum'ah dan ujub kan kepingin dipuji orang. Gitu. Bahkan ada orang yang
ada orang yang sum'ah, riya, padahal ketika diketahui orang itu tambah direndahkan. Nah, itu terlalu kebablas. Apa maksudnya? Bukan ahli ilmu tapi Masya Allah seolah-olah menampakkan dirinya sebagai ahli ilmu. Bukan orang yang dermawan tapi Masya Allah seolah-olah dia adalah manusia yang dermawan. Nah, bukan orang yang golongan orang-orang yang hidupnya untuk Allah, untuk jihad di jalan Allah, tapi menampakkan diri seolah-olah hidupnya adalah untuk Allah. Nah, itu kebablas itu ya. Nah, kita harus betul-betul punya jiwa bahwa di hadapan Allah tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang betul-betul ikhlas, orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Itu ada di dalam surat Al-Asr. Kalau di dalam bab ikhlas itu tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang punya jiwa ikhlas. Iblis itu bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gitu. Iblis bersumpah di hadapan Allah, aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan semua manusia dan pasti berhasil kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gitu. Dan sumpahnya iblis ini tidak disalahkan oleh Allah, bahwa dia akan betul-betul berusaha. Allah Maha tahu sebelumnya. Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Tatkala iblis bersumpah kayak gitu, benar bahwa kamu nanti wahai iblis akan betul-betul hidupmu itu untuk menyesatkan manusia gitu. Dan semua manusia akhirnya tersesat kecuali yang ikhlas. Itu dibenarkan oleh Allah SWT. Nah, karena itu maka hendaknya kita itu harus berusaha berlatih bagaimana supaya ikhlas dan berdoa. Dan hendaknya kita faham bahwa ikhlas itu berat. Ikhlas itu dalam kebaikan. Baik dengan ikhlas itu berat, dan kebaikan itu sendiri adalah berat. Sudah berat itu, udah gitu ikhlas, disuruh ikhlas tambah berat lagi. Nah, supaya kita tidak jadi orang yang sombong, supaya kita tidak jadi orang yang gampang kepingin dilihat orang kalau kita berbuat baik, kepingin didengar orang. Sesungguhnya kita itu tidak orang yang teruji. Kalau sampai kita kepingin dilihat orang, bisa-bisa masuk pada golongan ya cuman gitu aja, nunjukkan pada orang loh gitu loh. Nah, oh cuman gitu aja cerita pada orang. Nah, kenapa? Karena ada bab bagaimana kalau kita berbuat baik supaya dilihat orang, supaya orang yang lain ngikuti atau meneladani. Itu hanya boleh pada orang-orang yang terpenuhi beberapa syarat. Ya, jadi bagaimana kalau kita berbuat baik dilihat orang, supaya dilihat orang, supaya dengan niat orang lain meneladani. Nah, kan diteladani orang kan nanti dapat pahala ya. Kalau sampai orang lain meneladani, maka orang lain berbuat, dia dapat pahala lagi. Iya, tapi itu hanya boleh bagi orang-orang yang terpenuhi beberapa syarat. Yang saya sebutkan, yang saya ingat saja ya. Yang saya ingat, satu, apabila dia betul-betul bisa ikhlas, tidak karena kepingin dipuji orang. Saya kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji sama sekali gitu. Tapi supaya orang itu meneladani. Dan ini syarat yang sangat sulit. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang itu merasa bahwa saya tidak kepingin dipuji, tapi gitu. Kenapa? Karena itu masalah hati. Tapi paling enggak itu adalah yang pertama diantaranya adalah itu. Yang kedua, dia masuk di kategori orang yang diteladani, masuk kategori orang yang diteladani. Kita ambil salah satu contoh.
kepala keluarga itu harusnya masuk jadi golongan orang yang diteladani di keluarganya, gitu. Tapi kalau dia bukan orang yang ibadahnya itu diteladani oleh keluarganya, tidak boleh dia ibadah dengan niat kayak gitu. Maksudnya begini, dalam baca Quran dia kalah sama istrinya atau dia kalah sama anaknya, terus dia baca Quran itu diperdengarkan dengan niat supaya istri dan anaknya dan saudaranya meneladani. Kamu bukan orang yang diteladani. Kenapa? Kamu lemah dalam hal ini. Itu kalau di keluarga. Sekarang kalau kita di masjid, oh kalau saya sholat biar yang lain melihat supaya meneladani. Anda siapa? Apakah Anda layak untuk diteladani oleh jamaah? Nah jadi kalau tidak dibenarkan Anda sholat dengan niat kepingin diteladani orang. Kenapa? Anda bukan orang yang diteladani. Nah itu harus paham supaya tidak semua orang, supaya orang meneladani kita, supaya tidak seperti itu. Nah, intinya bahwa hadis itu menunjukkan bahwa riya itu dosa besar. Ini waktunya sudah mepet, kita baca dengan singkat berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna nasan qalu lahu inna nadkhulu ala umara'ina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi idza kharajna min indihim. Sesungguhnya orang-orang berkata, inna nadkhulu ala umara'ina, kami masuk ke pemimpin-pemimpin kami. Kalau pemimpin daerah ya kami masuk ke pemimpin. Kalau pemimpin yang pusat ya masuk. Fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi idza kharajna min indihim. Kami berkata kepada mereka, tapi perkataan kami itu di dalam hati beda dengan tatkala kita ngomong kepada yang lain. Qala Ibnu Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwa kami di zaman Nabi memahami yang seperti ini itu kemunafikan. Kami di zaman Nabi gitu, memahami seperti itu kemunafikan. Apa maksudnya? Zahirnya orang yang baik, kemudian masuk ke, kalau tingkat desa, ke kepala desa, ngomong kepada kepala desa itu, ngomongnya seolah-olah dia itu orang yang masya Allah gitu ya, di dalam segala urusan gitu, entah berkaitan dengan nasihat, entah berkaitan dengan usulan-usulan, entah berkaitan dengan apapun gitu ya. Nah, atau ke tingkat kecamatan atau ke tingkat daerah, baik pemimpinnya maupun anggota dewannya, tampil seolah-olah dia itu menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar, penting. Tapi ketika dia sama teman-temannya, sama biasa itu, ngomongnya jadi berubah. Di dalam bab itu dia jadi berubah. Ayo, wah kita harus betul-betul berusaha bagaimana supaya itu Islam di sini ini hidup. Tapi ketika ngomong dengan orang biasa gitu ya, loh kita harus, wah ya abot ya sedikit-sedikit dapat. Tapi ketika ngomong di hadapan pemimpin atau di hadapan atasannya itu kesemangatannya jadi beda. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami di zaman Nabi menilai seperti ini adalah kemunafikan. Nah, jadi orang itu harus betul-betul berusaha baik, tetapi mau sendirian, mau dengan temannya, mau dengan atasannya, dia menampakkan dirinya yang sesungguhnya seperti apa. Nah, nasihat iya, mau sendirian dia hendaknya menasihati dirinya gitu, menjaga hawa nafsunya, berusaha bagaimana di hadapan Allah SWT dia baik, banyak mohon kepada Allah, kepada teman-temannya berusaha kayak begitu, dan kepada atasan juga kayak begitu. Harus berusaha jadi orang yang sama sendirian di hadapan umumnya orang maupun di hadapan pemimpin. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, orang yang ketika sendiri begini, ketika dengan teman-temannya begini, ketika di hadapan pemimpin begini, itu dinilai itu termasuk kemunafikan.
Nah, kita ambil salah satu contoh. Kalau sudah urusannya itu ketemu dengan temannya, Masya Allah ngobrolnya luar biasa, sampai ngobrolnya itu tanpa batas. Jangan dikira bahwa mubalek atau ustadz tidak kayak gitu ya. Kalau sudah kumpul dengan temannya, ngobrolnya saling ejek, saling apa, itu bisa jadi gitu. Itu. Nah, nanti ketika sudah urusannya itu misalnya beda komunitas, wah seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, jadi mujahid, jadi kayak gitu. Wah, waktu itu seolah-olah habis untuk Allah SWT, untuk agama. Nanti kalau dengan atasannya beda lagi. Bagaimana kalau dengan atasannya? Bagaimana dia bungkuk-bungkuk supaya apa? Supaya wah dia ini banyak kelebihan tapi tawadu, terus akhirnya diangkat. Nah sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan di zaman Nabi para sahabat menilai seperti itu adalah munafik. Nah karena itu maka kita harus betul-betul belajar bagaimana kita sendirian di komunitas umum atau di hadapan atasan yang kita itu betul-betul itu jiwa manusia itu kepingin dinilai. Nah kita sama, inilah keadaan kita itu. Kalau benar mudah-mudahan diterima oleh Allah, kalau salah tunjukkan supaya segera lurus dan di hadapan Allah menjadi benar. Nah itu yang kita harapkan itu. Tinggal sedikit tidak. Qala Nabi sallallahu man samma'a samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih, muttafaqun alaih. Siapa yang memperdengarkan ibadahnya kepada orang akan digunjing oleh orang. Oh dia itu kepingin didengar orang, akan begitu. Siapa yang memperlihatkan kepada orang, dia akan dibahas orang bahwa dia itu orang yang ingin memperlihatkan ibadahnya kepada orang. Apa maksudnya? Maksudnya kalau orang itu ibadah tapi kepingin didengar orang, masyarakat akan menilai orang yang baik, saksi Allah di muka bumi akan menilai orang itu senang kalau memperdengarkan kebaikannya kepada orang, akan dinilai begitu ya. Kalau orang itu beribadah kepingin dilihat orang, Allah akan menjadikan umumnya orang atau orang-orang yang baik atau saksi Allah di muka bumi akan menilai dia, orang itu kalau berbuat baik senang dilihat orang, akan dinilai begitu. Apa maksudnya? Singkatnya, kalau kamu sum'ah kepingin didengar orang atas kebaikanmu, nah, orang-orang akan tahu bahwa kamu berbuat baik dengan sum'ah. Kalau kamu riya, orang-orang akan tahu bahwa kamu berbuat baik dengan riya. Nah kalau sudah dikasih tahu begitu masih riya, masih sum'ah gitu, kamu di dunia tidak mulia, di akhirat akan celaka. Itu faedah dari hadis man samma'a samma Allahu bi wa man yura'i yura'illahu bi, muttafaqun alaihi. Terakhir, wa an Mu'ad radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yasiru minar riya'i syirkun, sahahul Hakim gitu. Riya itu meskipun sedikit itu adalah termasuk kesyirikan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, tapi hadis ini dhaif, tetapi sanadnya adapun maknanya gitu, bahwa riya itu adalah termasuk kesyirikan. Tapi kesyirikan itu kalau sangat ringan, kecil, apalagi tidak sadar, maka gampang terhapus dengan doa, gampang dihapuskan oleh Allah dengan doa. Nah itu. Tapi dari sisi lafadznya al-yasiru minar riya'i syirkun, riya itu meskipun sedikit itu adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu juga ada yang sedikit. Nah akan tetapi kesyirikan yang kecil atau yang ringan atau yang sedikit, apalagi melakukan penghapus-penghapus misalnya doa atau tawakal kepada Allah, maka itu gampang terhapus. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu apa? Merasa pesimis atau merasa, waduh,
kok ada itu, karena melihat sesuatu atau terdengar sesuatu, akhirnya merasa waduh, jangan-jangan nanti ada yang tidak enak. Itu adalah kesyirikan. Jadi misalnya kita sedang ada urusan terus kok tahu ada, loh kok ada itu, jangan-jangan. Nah itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena enak atau tidak enak, gagal atau berhasil bukan karena melihat atau bukan karena mendengar sesuatu. Gagal atau berhasil, enak atau tidak enak, itu ketetapan Allah. Yang enak itu adalah nikmat, yang tidak enak itu ujian. Yang enak wajib syukur, yang tidak enak diperintah untuk bersabar. Itu dasar yang diajarkan. Terus misalnya berangkat terus ternyata ada, misalnya orang daerah tertentu, kok waduh ada suara gitu, wah ini alamat tidak baik ini. Itu adalah kesyirikan. Diucapkan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa ma minna illa, tidak ada seorang pun kecuali pasti terjerumus. Tidak ada orang yang tidak terjerumus, semua pasti terjerumus. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi dihapus oleh Allah dosanya apabila dia pasrah kepada Allah. Nah, jadi karena itu tawakal itu menghapuskan dosa. Kesyirikan yang ringan, syirik kecil yang munculnya tiba-tiba, itu adalah kesyirikan tapi gampang terhapus bagi orang yang beriman, yang bertauhid. Nah, tahu pelajaran seperti ini. Dan di hadis yang lain yang berkaitan dengan tiarah, akan dihapus oleh Allah dosanya jika dia berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Jadi misalnya dia berjalan terus, waduh ada musang atau ada apa, ada ular berhadapan-hadapan, wah ini alamat ketemu musuh misalnya gitu ya. Nah terus kemudian karena dia belajar tauhid, terus akhirnya dia berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali karunia darimu, tidak ada kegagalan atau kesialan kecuali ujian darimu, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dosanya dihapus. Nah di sini juga gitu. Al yasiru minar riya'i syirkun, riya meskipun sedikit adalah syirik. Tapi kalau orang itu kemudian berdoa atau tawakal kepada Allah, atau berusaha bagaimana supaya menghapuskan dosa-dosa kesyirikan yang kecil, itu insya Allah dihapus oleh Allah. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali yang belajar tauhid. Karena itu bagaimana supaya dosa-dosa syirik kecil itu gampang terhapus, intinya adalah dengan betul-betul mempelajari ketauhidan, pembahasan bab-bab di dalam tauhid supaya gampang. Dosa-dosa yang zahirnya itu kita tidak melakukan dosa tapi ternyata dalam pelajaran itu dosa, nah itu supaya gampang terhapus. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.